Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengedit video menggunakan aplikasi KineMaster lewat HP. Yang pertama kita buka dulu empty project. Karena di sini saya akan menggunakan background yang berbeda dari apa yang telah saya rekam, yaitu tembok, maka saya akan menggantinya supaya lebih menarik. Misalkan kita memakai background ini, kemudian kita klik tombol crop, ya, kita ambil segini, kita atur, kita klik sama dengan ini ya, supaya gambar tidak berjalan. Udah. Setelah kita mengganti background layar, kemudian kita masukkan objeknya dengan cara klik layer ini ya, media, kemudian kita masukkan video ya, 3 video yang sudah saya crop. Kita paskan dulu ya, kita paskan dulu sesuai backgroundnya. Oke, anggap saja sudah seperti ini. Kita oke, kemudian pada chroma key ini, kunci chroma, kita pilih enable, kemudian kita atur supaya background kita atau foto kita bisa masuk pada gambar tersebut. Backgroundnya menjadi berbeda. Kita atur saja seperti ini. Masih belum, kita ganti ini dengan matikan ya. Oke ya, bisa seperti ini. Kita hilangkan yang background kuning tadi ya, supaya background aslinya itu hilang. Nah, kita cukup seperti ini. Karena kita ingin membuat video yang menambahkan video lebih dari satu, maka kita perlebar layarnya. Kita perlebar saja layarnya, kita tambahkan video lain. Caranya sama, yaitu layar media, video yang sudah saya ekspor ini. Kita lebarkan saja.
atur sama caranya. Seperti ini. Kemudian kita atur supaya backgroundnya lain. Backgroundnya supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita oke saja. Maka kita perpanjang lagi layernya supaya semuanya tercover. Setelah itu kita ingin nambahkan video satu lagi, yaitu video yang penutupnya ya. Kemudian sama caranya, caranya sama. Berarti seperti ini, kita oke. Kemudian kita perpanjang lagi layernya supaya video tidak terhenti di situ. Udah cukup ya, kita oke saja. Ya, sudah 3 video yang sudah kita edit ya. Kemudian di sini kita akan menambahkan tulisan, yaitu kita back dulu. Ini supaya nanti dia bersambung ya, tidak putus. Maka kita akan menambahkannya
Maka di sini kita akan menambahkan, yang pertama adalah menambahkan tulisan. Ya. Kita tambahkan tulisannya. Maka kita akan tambahkan tulisan teks. Tema 3, makanan sehat. Kemudian subtema 1, judulnya adalah bagaimana tubuh mengolah makanan. Bagaimana tubuh mengolah makanan. Kita oke. Di sini kita bisa atur huruf apa yang akan kita pakai supaya lebih menarik dan lebih santai. Misalkan huruf ini ya. Kita pun bisa membuat ya ini tulisannya berwarna apa. Misalkan kita ambil warna ini. Kita oke. Kita tes ya. Wah, apa kabar hari ini? Dari sini kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Misalkan kita menginginkan tulisannya ini lebih lama, kita bisa tarik tulisannya ini sampai semana sampai video yang kita inginkan. Kita oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Pasti tetap semangat ya. Di sebelah sini kita atur tulisannya di mana akan muncul sesuai keinginannya, sesuai keinginan kita. Apa kabar hari ini? Pasti tetap semangat ya. Pembelajaran kali ini kita sudah memasuki tema 3 subtema. Kita lakukan pengaturan supaya lebih tepat. Tema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan? Oh, masih belum. Subtema 1, tema 3 yaitu makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan? Sebelum pembelajaran dimulai. Nah, sekarang kita tambahkan teks lagi, misalkan berdoa. Karena pada pembagian pembukaan ini guru mengajak siswa untuk berdoa. Kita mengambil misalkan seperti ini ya. Karena tulisan harus kontras ya dengan ini, maka kita maaf terlalu besar nih. Dan mereng. Berdoa. Kita juga bisa atur tulisan ini bagaimana keluarnya tulisan tersebut. Misalkan seperti ini.
ya, ataukah mau yang timingnya lebih lama? Iya, seperti itu bisa. Sudah? Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembahasan ini kita tadi oke dulu ya. Kita oke tulisannya. Coba sekarang kita tes. kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar 2 mata pelajaran, yaitu Nah, di sini kita akan menuliskan bahasa Indonesia, kemudian IPA. Kita oke. Kita tes dulu. Kita ubah fontnya. Bahasa Indonesia dan IPA. Iya, di sini saja misalkan. Bahasa Indonesia dan IPA. Kita buat animasinya. Kita pilih saja. Akan seperti itu ya. Kita akan tes. Biar kita sesuaikan. yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Nah, diharapkan anak-anak ibu. Nah, berarti terlalu panjang nih tulisannya ya. Dan letaknya kurang sesuai. Kita taruh di sini saja supaya anak-anak bisa membaca. Coba kita tes lagi, sekali lagi. Yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Nah, diharapkan anak-anak ibu mampu. Stop. Kita setelah ini akan masuk kepada tujuan pembelajaran. Maka kita masukkan saja dari tujuan pembelajaran yang telah kita buat. Ya, di sini supaya tidak mengganggu. Maka kita atur saja letaknya. Di mana kira-kira posisi yang pas. Di sini sajalah supaya anak-anak juga dapat membaca apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Coba kita tes. Kita buat animasi saja. Oke. Kita tes saja. Mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Lalu yang kedua, anak-anak ibu diharapkan Masih lama ini ternyata durasinya. Kita perpanjang lagi ya ini. Oke, kira-kira kita coba tes lagi. mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Lalu yang kedua, anak-anak ibu diharapkan mampu menemukan informasi tentang organ. Masih lama. Kita perlama juga nih tulisannya. Kira-kira sampai ini ya. Coba kita tes. Mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Lalu yang kedua, anak-anak ibu diharapkan mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Lalu yang ketiga, mampu menjelaskan. Ternyata memang durasinya untuk menyampaikan tujuan pembelajarannya lama ya, karena ada tiga tujuan yang harus disampaikan dari 2 mata pelajaran tersebut. Tujuan yang harus dicapai pada pembelajaran itu, maka tidak masalah kita tes lagi apakah sudah pas atau belum. Mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Lalu yang kedua, anak-anak ibu diharapkan mampu menemukan informasi
menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Langsung. Sedikit lagi. Dah ya. Kita oke. Nah, di sini kita akan menambahkan background. Kita di sini Assalamualaikum akan warahmatullahi menambahkan wabarakatuh. background Halo anak-anak semua. suara, Pada hari ini yaitu tetap semangat ya. caranya adalah Pembelajaran dengan kali ini kita sudah memasuki tema 3 subtema 1. ya, Tema 3 yaitu kita akan tambahkan background suara supaya layer audio ya, audio kita ambil di folder nih dari WhatsApp karena kawan saya yang kirim. Kita klik tombol plus, kemudian coba kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Pasti tetap semangat ya. Pembelajaran kali ini kita sudah memasuki tema 3 subtema 1. Tema 3 yaitu makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang telah kita buat tadi. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Nah, diharapkan anak-anak ibu mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Lalu yang kedua, anak-anak ibu diharapkan mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Guru harus Yang menyampaikan ketiga, tujuan pembelajaran mampu supaya menjelaskan anak tahu organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. apa tujuan belajar yang Langsung dipelajari. saja kita pada pokok pembahasan kita. Yang pertama tentang iklan media cetak. Iklan media cetak. Ya, nanti kita akan tambahkan materi-materi supaya video ini menjadi lebih menarik. Nah, sekiranya seperti itu caranya, alhamdulillah saya sudah memahami bagaimana cara memasukkan video, menambahkan audio, menambahkan gambar, ya, mengganti background video, kemudian mengcut, lalu kita memotong, memberikan animasi. Itu alhamdulillah sudah paham. Misalkan kita ingin menambahkan gambar saja di sini ya. Misalkan di sini kita ingin menambahkan gambar. Kita layer, kita media. Kita ambil apa di sini, misalkan yang sudah kita download, yaitu gambar di mana ya, gambar dari WhatsApp. Di sini misalkan kita akan menambahkan gambar sapi. Kita belum oke tadi ya. Sekiranya seperti itulah caranya. Ini antar video. Kita bisa kasih animasi ataukah animasi lain boleh. Nah, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga kita atur sendiri seperti itu ya. Kemudian kita save video yang telah kita buat, yaitu caranya dengan kita klik video tadi, kemudian kita save video with to gallery. Kita pilih ukurannya medium quality saja ya.
Setelah kita klik yang medium quality, maka kita akan tunggu beberapa waktu ya untuk video tersebut akan exporting project ya. Kita tunggu saja. Dalam beberapa waktu supaya video tersebut dapat kita pergunakan atau dapat kita manfaatkan pada media lain. Misalkan bisa kita share di YouTube, di Facebook, kemudian bisa kita bisa kita kirim kepada kawan-kawan kita yang membutuhkan, kita berbagi. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana cara kita untuk men-share video yang telah kita buat itu kepada anak didik kita supaya lebih memahami akan materi pembelajaran yang telah kita buat ya. Kita diharapkan guru agar terus berinovasi untuk membuat media pembelajaran yang menarik mungkin, yang semenarik mungkin dalam pembelajaran daring seperti ini. Salah satunya adalah menggunakan media pembelajaran yang bisa kita buat sendiri, yaitu video yang sudah kita buat, kemudian kita edit menggunakan aplikasi KineMaster supaya tampilannya itu lebih menarik. Untuk mengedit menggunakan KineMaster ini, sobat-sobat semua tidak perlu menggunakan laptop. Cukup kita peralatan yang simple saja yang bisa kita gunakan sehari-hari, yaitu smartphone kita masing-masing. Di situ kita bisa install aplikasi KineMaster, sehingga kita mempunyai kesempatan tidak harus meluangkan waktu tertentu untuk di hadapan laptop ataupun komputer, namun kita bisa pun ya membuat atau mengedit bahan ajar kita supaya lebih menarik dan itu adalah motivasi kita, kesadaran diri kita untuk terus memperbaharui ilmu kita, untuk terus berinovasi dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu sendiri lebih bermakna dan anak-anak lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran, sehingga informasinya pun juga akan cepat diserap. Nah, sebetulnya ada beberapa aplikasi yang mungkin sudah kawan-kawan kenal ya, aplikasi yang sudah kawan-kawan kenal, yang sudah mungkin diinstal juga di laptop dan diinstal di HP masing-masing. Namun bagi saya sendiri ini adalah pengalaman pertama saya dalam membuat video pembelajaran, yang mungkin hal ini saya lakukan terakhir adalah 7 tahun yang lalu, ketika lulus terakhir skripsi. Itu saya teringat sekali ketika akan ujian skripsi, itulah mengedit video yang dari beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan dalam pembuatan skripsi tersebut. Sehingga dengan adanya pelatihan Sagusanov ini dengan aplikasi KineMaster menambah pengetahuan baru lagi yang sebelumnya memang tidak saya kenal. Memang pernah dengar orang membuat KineMaster seperti itu ya, mengedit video menggunakan KineMaster. Akan tetapi saya belum pernah mencobanya sendiri. Nah, dengan adanya pelatihan ini, alhamdulillah saya bersyukur
saya diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini, untuk terus belajar, menimba ilmu, berbagi bersama kawan-kawan dan bersama para mentor, yang terutama sekali adalah Pak Abdul Kholik yang sudah mau berbagi ilmu, yaitu tutorial video mulai dari awal sampai akhir, ilmu yang sangat luar biasa sekali. Ya, pokoknya ini adalah pelatihan Sagu Sanaf yang kedua. Yang pertama kemarin adalah saya mengikuti pelatihan Ink Hunter, Pixai Pro, aplikasi tersebut ya, implementasi AR ya. Alhamdulillah lulus atas bantuan para mentor. Dan kemudian yang kedua ini saya tertantang untuk mengikuti pelatihan Sagu Sanaf Ken Master lagi. Ternyata memang sangat menarik dan menantang ya. Dan harapan saya semoga tugas saya terselesaikan dengan baik, dan yang lebih saya harapkan lagi adalah saya dapat membuat media pembelajaran yang bermakna, yang bermanfaat bagi siswa saya, dan tentunya bagi kawan-kawan atau sobat-sobat lain, para guru seluruh Indonesia yang mungkin sedang melakukan pembelajaran yang sama dengan saya, yaitu mengampu di kelas 5. Seperti itu. Saya terus berharap pada diri saya sendiri terutama untuk tetap termotivasi agar terus belajar dan terus belajar, berkarya, berinovasi, agar terus bersemangat untuk mengikuti pelatihan, meskipun pelatihan online seperti ini. Saya tetap ingin selalu menjadi lebih baik dari diri saya yang dahulu. Dulu saya hanya sekedarnya saja mungkin ikut pelatihan seperti itu ya, duduk kita mendengarkan ceramah. Namun untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya seperti ini tuh bagi saya sangat jarang sekali ya, yang kemudian kita diberikan tugas seperti ini, lalu kita mengumpulkan tugas dengan deadline yang telah ditentukan. Dan bagi saya, dengan cukup kita online jarak jauh dan diberikan video, kita dituntut untuk fokus memang ya, untuk fokus dalam menyimak arahan, menyimak tutorial video yang telah dibagi, yang harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya apa yang telah kita buat, yaitu proyek yang telah kita buat, video yang telah kita buat, hasil karya yang telah kita buat itu sesuai dengan apa yang diinginkan dari hasil pelatihan tersebut. Dan pastinya saja tidak hentinya di sini untuk hanya sekedar mengumpulkan tugas, tapi dari pelatihan ini saya tetap terinovasi, terus bersemangat untuk membuat karya-karya lain atau video-video lain yang tentunya saja akan bermanfaat bagi anak didik saya sendiri tentunya, dan bermanfaat bagi orang lain yang memang sama ya, yang memang mampu di kelas 5, kemudian yang kebetulan waktunya sedang menggunakan materi yang sama, sehingga media ini bisa kita gunakan bersama-sama untuk pembelajaran kita di kelas. Memang pembelajaran daring ini kita guru dituntut untuk berkreasi, berinovasi, sehingga anak didik itu tidak mudah jenuh. Kemudian kita juga harus berusaha untuk tetap semangat ya, semangat menimba ilmu, berkarya, tidak kenal putus asa, lelah. Di sini adalah kuncinya tetap semangat ya, dan mendengarkan arahan atau tutorial yang telah diberikan itu dengan seksama, menyimak dengan seksama, kemudian
tidak cukup sekali, mungkin kita harus berulang kali, boleh saja. Asalkan apa yang kita simak itu memang seperti itulah yang harus kita buat. Kita mengerti sepenuhnya apa yang telah kita simak itu. Nah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan ya sambil menunggu exporting project saya ini, video yang telah sedikit saya edit. Nanti video ini tetap akan saya lanjutkan karena saya juga berniat untuk menampilkan video yang telah saya buat ini dalam pembelajaran saya ke depan ketika memasuki tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, sambil nunggu beberapa saat, kita di sini tetap harus bersyukur dalam kondisi apapun, dan kita tidak pernah lelah ya. Kita dituntut untuk tidak pernah lelah untuk belajar, tetap harus bersemangat dalam berkarya. Demikianlah sedikit dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, selesai. Oke. Setelah proses exporting project ini selesai, maka kita oke ya. Oh, kita share terus, boleh juga. Kita share dengan, sebelumnya video ini belum selesai. Tapi kita di sini kita share di YouTube misalkan. Kita share di YouTube langsung ya, karena dalam video ini kita bisa langsung YouTube-nya, judulnya adalah proses editing video. Luar biasa, terus berkarya. Dalam pelatihan KineMaster. Oke ya. Selanjutnya kita buat publik. Ya, kita mengisi selanjutnya seperti itu ya. Kemudian (20 sampai 100). Kita buat deskripsinya terus, kemudian kita share terus seperti ini ya dengan menekan tombol ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.